Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati, Heri Wirawan, akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang vonis Heri Wirawan di Pengadilan Negeri Bandung akan berlangsung terbuka, rencananya tadi pada pukul 9 pagi, namun tadi informasi terakhir pukul 9:10 Heri Wirawan baru tiba di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Terdakwa juga akan dihadirkan langsung tentunya dalam sidang. Sidang tuntutan 11 Januari 2022 lalu, Saudara Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan tambahan hukuman kebiri kimia oleh jaksa. Heri dinilai bersalah karena melakukan kejahatan yang dinilai sangat serius, yakni tindakan kekerasan seksual terhadap 13 santriwatinya. Selain tuntutan hukuman mati dan juga kebiri kimia, jaksa saat itu meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan, yaitu berupa pengumuman identitas terdakwa serta denda nilai atau senilai 500 juta rupiah dan pelelangan aset untuk kelangsungan hidup korban dan anak-anak korban. Menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu ya. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jerak pada pelaku, tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Ya. Aset terkait terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang, ya, dan hasilnya serahkan pada negara, SEKU pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka. Sementara dalam sidang sebelumnya atau sidang duplik atau jawaban atas replik jaksa pada 3 Februari lalu, Heri Wirawan kembali meminta keringanan atas tuntutan yang disampaikan oleh jaksa dengan alasan ingin membesarkan anak-anaknya. Jaksa menuntut Heri Wirawan dengan hukuman mati, hukuman tambahan kebiri, serta sejumlah hukuman tambahan lain karena tindakannya yang memerkosa belasan santriwatinya. Heri dinilai melakukan pemberatan karena menyalahgunakan simbol agama dan lembaga pendidikan untuk memanipulasi para korban hingga menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, terutama dampak psikologis pada para korban. Hari ini, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dijadwalkan akan menjatuhkan vonis kepada Heri Wirawan dalam sidang terbuka yang rencananya akan dilakukan pagi hari ini. Heri Wirawan, guru dan pemilik pondok pesantren yang memerkosa belasan santriwati, dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia kepada terdakwa. Kita akan membahas soal ini bersama pakar hukum pidana, ada Kang Asep Iwan Iriawan di Bandung, Jawa Barat. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Irianda di studio, Kang Asep. Ya. Kang Asep, hukuman kebiri kimia sudah berapa kali dijatuhkan ke pelaku kekerasan seksual? Tadi kalau informasinya memang ini akan menjadi yang pertama ya, kalau dijatuhkan vonisnya begitu. Ya, sepengetahuan saya pernah ada di Surabaya, Mojokerto ya, itu pernah ada dulu. Ya, teman, kalau sekarang dulu kan kejahatannya cuma berapa orang, ya sekarang kan memang pada di lingkungan tempat ibadah, ya, tapi ternyata kelakuannya berdebah, yang kelaku ustadz ternyata bejat kelakuannya, ya ini korbannya lebih banyak dan malah menghasilkan bayi-bayi yang banyak begitu. Nah, kalau ini sekarang jatuhkannya mati plus kebiri, memang baru pertama. Kalau nanti jatuhannya hukuman maksimalnya mati plus kebiri, ya. Dan ini saya kira kalau ini pertama, tapi soal kebiri sudah ada di Jawa Timur, Surabaya, Mojokerto. Oke, kalau yang kebirinya aja udah pernah ada ya di Jawa Timur ya. Tapi kalau hukuman mati plus hukuman kebiri kimia ini baru yang pertama kali. Tapi yang kebiri di Jawa Timur juga, setahu Anda kebiri, apakah itu dieksekusi, Kang Asep? Gini, jadi ada PP peraturan bagaimana pelaksanaan kebiri itu ya. Kelasnya ada 30 ya. Jadi gini teknisnya. Jadi tunggu dulu putusan BHT, nanti ada asesmen kurang lebih ada tahapan-tahapan yang sudah lalui. Nah, itu kalau sudah nanti memungkinkan baru dilaksanakan. Nah, kalau putusan belum BHT belum bisa. Jadi lain kebalikannya kalau di Bandung kita berharap ya putusannya sama lah ya dengan tuntutan jaksa. Nanti orang kan suka masalahkan loh, kok mati dikebiri? Ya iya, jadi gini. Nanti hukuman tambahannya itu sambil menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, ya tadi tetap kan ada nunggu eksekusi. Kalau sudah BHT kebiri dilaksanakan,
kan sekarang banyak yang menunggu eksekusi mati belum dilaksanakan. Jadi eksekusi kebiri dulu dilaksanakan, baru nanti eksekusi mati. Itu yang suka disalahpahami. Kalau yang di Mojokerto ya karena belum nunggu BHT dulu kan, mungkin sedang mengajukan upaya hukum sampai PT sampai kasasi, ya itu yang belum kan. Nah, tapi kita berharap ya sekali lagi yang di Bandung ini ya dua-duanya putusan maksimal, mudah-mudahan hakimnya mendapatkan pencerahan gitu. Karena saya sedikit agak pesimis juga, jujur aja untuk Bandung ini, saya mantan Bandung ya tahun 85-an saya pernah bertugas di situ, belum pernah ada sejarahnya ya di PN Bandung ini kontroversial dalam arti baik gitu kan, kontroversial ya, karena saya pengikutin terakhir juga ya perkara korupsi miliaran aja dibebaskan oleh PN Bandung ya. Dari 85 kemudian sekarang 2022 sampai 91. cukup 85 sampai 1, jadi situ baru lahir ya, saya udah duluan. Cukup jauh Kang Asep, tentu harapannya ya bukan harapan ya, tapi bagaimana kemudian nanti ya seperti Anda bilang majelis hakim ini bisa menjatuhkan vonis seobjektif mungkin, bagaimana juga melihat ini kasus yang luar biasa begitu ya. Harusnya tapi tadi ya ada pesimistis Kang Asep. Kenapa kira-kira? Ya persis gini ya, ini kan situasinya betul-betul ya bahwa betul-betul korbannya bayangkan 20 lebih, sebenarnya tuh lebih banyak lah yang terungkap. Tuh ada tindak pidana lain, penyalahgunaan, entah korupsi, dana dan sebagainya, perdagangkan orang, bayi-bayi itu dan sebagainya. Tapi kan awal-awal seolah ditutupi karena kepentingan tertentu, melindungi kelompok tertentu baru terungkap. Sehingga terungkaplah durjananya manusia ini kan, yang ada di kampung saya ini kan. Nah, semangat. Nah, tapi begitu sampai kepala Kejaksaan Tinggi, Saudara Asep Mulyana turun ke lapangan sendiri menggantikan jaksanya. Jadi awal-awal ini pertanyaannya kan belum terungkap di media, baru media itu di akhir-akhir setelah persidangan baru muncul. Itu juga pertanyaan dari sejak awal dari kita kan, kenapa baru diungkap di awal, kemudian di persidangan juga baru diungkap di akhir, sehingga menarik perhatian semua media para petinggi. Nah, kemudian Bandung ini sejarahnya lain dengan beberapa pengadilan, walaupun saya pernah bertugas di Bandung maupun Tangerang. Kalau di Tangerang itu semangatnya betul. Jadi faktor historis itu mempengaruhi suasana kebatinan kelompok kan di kalangan penegak hukum itu ada yang menganut hukuman mati, ada yang tidak. Kita harus hormati itu karena keyakinan, karena pendidikan, karena pengalaman, atau dalam tanda petik jam terbang gitu kan. Nah biasanya, beberapa hakim progresif karena ada landasan filosofisnya ada, yuridisnya ada, berani. Tapi kalau Bandung ya saya pernah mengalami itu sedikit ragu di sini, biasanya nampak. Ya, jadi saya sih berharap hukumannya seperti tuntutan jaksa gitu kan, konform istilahnya. Tapi kalau lihat detik-detik terakhir, nampaknya saya kurang begitu yakin gitu kan. Tapi sekali lagi mudah-mudahan pendapat saya salah. Saya berharap. Tapi kalau banding, kalau saya berharap kalau ini putusan tidak sesuai dengan tuntutan supaya banding. Karena saya percaya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat ini adalah teman saya dan kebetulan dia penganut hukuman berat, hukuman mati dan kebiri. Jadi kalau sampai banding pasti disikat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Tapi saya masih berharap lah di PN ada detik berapa menit ini mungkin ada perubahan. Setelah saya pada kohar-kohar ini saya siapa tahu gitu ada perubahan majelisnya. Tapi saya termasuk sampai detik ini saya nampaknya tidak akan sama dengan tuntutan jaksa. Kalau itu terjadi, waduh. Hanya mengatakan. Kang Asep, tadi saya memperkenalkan Anda juga hanya pakar hukum pidana. Saya lupa menyebutkan bahwa Anda juga sebagai mantan hakim gitu ya. Dari perjalanan Anda sebagai mantan hakim, kalau melihat kasus ini Kang Asep yang kita tahu ya sudah terungkapnya akhir-akhir begitu, ini sudah terjadi juga. Dari aspek apa? Mungkin bisa menambahkan perspektif kami semua. Ini menjadi kasus yang luar biasa dan Anda sendiri berharap ini hukumannya dikabulkan untuk hukuman mati dan juga kebiri kimia tadi. Karena dari perspektif mana lagi yang Anda bisa jelaskan kepada kami bahwa ini adalah kejahatan yang sangat serius? Gini, bayangkan saudara, hukuman itu harus dijatuhkan 3 hal ya. Lokos, etos, patos. Jadi bahasa sederhananya secara filosofis harus dipertimbangkan, secara yuridis harus dipertimbangkan, secara sosiologis dipertimbangkan. Filosofis begini, semakin berat kejahatan seperti teroris, korupsi, ya, narkoba, itu berat, hukumannya berat. Sosiologis tanya masyarakat, hampir 99% saya berkatakan hukumannya berat semua pendapatnya, kecuali kita hormatilah yang anti hukuman mati ya. Bagaimanapun itu pendapat kita hormati. Kemudian secara yuridis, hukumannya dianut baik di KUHP ya maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak hampir 3 atau 4 kali perubahan undang-undang itu masih mencantumkan. Jadi sekali lagi tidak sembarangan undang-undang ini dibuat. Artinya apa? Ketika ada fakta seorang yang mengaku ya berlabelkan keyakinan agama ya, pesantren untuk ibadah, tapi kelakuannya berdebah tadi katakan, mengaku untuk kegiatan amal, ternyata bukan beramal kan, ternyata menistakan. Dan itu lebih parah lagi di kelompoknya, lingkungan masyarakat sendiri, kaum kerabatnya, sebutlah wilayah Garut dia berasal, dia lakukan itu bertahun-tahun, bayangin bertahun-tahun, korbannya banyak. Ada anak di bawah umur, sekarang anak itu beranak.
Bayangkan masa depan anak-anak itu, bayangkan anak-anak hasil perbuatan jahanam itu dengan menjual label keyakinan, menjual agama. Bayangin, ternodalah agama itu. Walaupun akhirnya sebagian kelompok tertentu masih membela, tidak mau disebut pesantren, pada faktanya itu ada di pesantren. Kang Kan? Asep, Ini kejadian ini saya kira sangat menistakan, tidak menistakan kepada bangsa dan negara, tapi juga kepada keyakinan agama tertentu yang dirusak. Jadi kalau ini hukumannya ringan ya keterlaluan. Kang Asep sebentar. Maaf, saya potong sedikit. Nanti kita sambung lagi ke bagian itu. Kita lihat dulu bagaimana di ruang sidang saat ini visual terbarunya ya. Bagaimana? Oh, ini sedang masih persiapan. Tadi kita lihat sepertinya jaksa juga sudah mulai masuk. Kang Asep, nanti saya akan meminta lagi penjelasan Anda, perspektif Anda terkait dengan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini. Tapi kita break sejenak, nanti kita akan kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Jangan kemana-mana.